Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan judul Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Afuna Zulfatul Mawfiroh, Muslihun, dan Fajriyatul Muslihat. Dan selanjutnya yaitu pemaparan materi. Pengertian dan hakikat otonomi daerah. Otonomi atau autonomi berasal dari bahasa Yunani yang dalam arti sempitnya bermakna mandiri dan dalam arti luasnya berarti berdaya. Otonomi daerah berarti kemandirian daerah dalam kaitan perbuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Nah, jika suatu daerah sudah mampu dalam kondisi tersebut, maka daerah dapat dikatakan sudah berdaya untuk melakukan apa saja secara mandiri tanpa tekanan dari luar. Sarundajang mengatakan bahwa otonomi daerah pada hakikatnya adalah 1. Hak untuk mengurus rumah tangga sendiri pada suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang dan urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam hak mengurus rumah tangga merupakan inti dari keotonomian daerah. Yang kedua, kebebasan dalam menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Nah, pada daerah tidak dapat menjalankan otonominya pada daerah di luar batas wilayahnya. Yang ketiga, daerah tidak dapat mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain. Nah, sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya. Keempat, yaitu otonomi tidak membawai dari otonomi daerah lain. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan otonomi daerah selanjutnya disebut sebagai daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor manusia sebagai pelaksana, faktor keuangan daerah, faktor organisasi atau manajemen, dan juga faktor pelaksanaan. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muslihun dan Fajriyatul Muslihat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan terkait visi dan asas otonomi daerah. Yang pertama terkait visi, bahwa otonomi daerah itu memiliki 3 ruang lingkup visi. Yang pertama politik, yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial budaya. Yang pertama yaitu politik, artinya bahwa otonomi daerah itu untuk melahirkan kader-kader politiknya di daerah tersebut guna melaksanakan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan, terhadap permasalahan yang ada di daerah tersebut. Yang kedua yaitu visi di bidang ekonomi memiliki 2 sisi. Yang pertama artinya daerah itu untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional. Yang kedua yaitu mengoptimalkan daerah tersebut untuk menciptakan potensi-potensi ekonomi yang ada di daerah tersebut. Yang ketiga visi di bidang sosial budaya, artinya bahwa daerah tersebut diciptakan untuk menciptakan, mengoptimalkan, memelihara pengelolaan integritas dan humanity sosial yang ada di daerah tersebut. Kemudian terkait asas otonomi daerah itu ada 3 juga. Yang pertama desentralisasi, yang kedua itu dekonsentrasi, yang ketiga tugas pembantuan.
Oke, yang pertama desentralisasi artinya penyerahan kebijakan dan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oke, garis bawahi desentralisasi itu ada kata penyerahan, artinya pemberian sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan tanggung jawabnya itu ada di tangan pemerintah pusat. Sebagai contoh, pilkada dilaksanakan untuk memilih bupati atau gubernur sebagai pelaksana eksekutif dan DPRD sebagai pelaksana legislatif. Yang asas yang kedua yaitu dekonsentrasi. Artinya desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dan tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oke, ada kata pelimpahan yang artinya bahwa hanya pemindahan wewenang dan hanya pemindahan hak dan kewenangan, namun pertanggungjawabannya itu tetap ada di pemerintah pusat. Sebagai contoh, di pemerintah pusat itu ada Kementerian Perhubungan. Nah, di tingkat daerah itu namanya Dinas Perhubungan. Hanya pelimpahan tugas saja, tetapi pertanggungjawabannya itu ada di pemerintah pusat. Yang ketiga yaitu asas tugas pembantuan, artinya bahwa pemberian tugas oleh pemerintah yang lebih tinggi tentang urusan yang menjadi kewenangannya diberikan kepada pemerintah yang lebih rendah tingkatannya, disertai dengan anggaran pelaksanaan dan diserahkan sepenuhnya kepada daerah tersebut untuk melaksanakannya. Mungkin cukup itu sekian. Terima kasih. Selanjutnya yakni dampak otonomi daerah. Dampak dari otonomi daerah ada dua, yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yakni dampak positif bahwa dengan otonomi maka pemerintah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang ada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Yang kedua, dampak negatif. Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah daerah untuk dapat melakukan tindakan yang merugikan negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu, terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi negara yang dapat menimbulkan pertentangan antara daerah satu dengan daerah tetangganya, atau bahkan daerah dengan negara, seperti contoh pelaksanaan undang-undang anti pornografi di tingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan dengan sistem otonomi daerah, maka pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintah daerah. Selain itu, karena memang dengan sistem otonomi daerah membuat peranan pemerintah pusat tidak begitu berarti. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.